Oke, udah recording juga nih. Oke, udah ada yang join juga. Oke, thank you Bapak Ibu semua. Kita langsung mulai aja ya. Selamat siang Bapak Ibu semua. Kita berjumpa lagi di kelas pasti paham investasi bersama CGS dan Sekuritas Indonesia. Apa kabar Bapak Ibu semua? Mungkin yang join di Facebook maupun di link Zoom ya. Semoga Bapak Ibu diberikan kesehatan dan mengingat kita saat ini kita live di Facebook juga dan di link Zoom ya. Jadi di sini kita mengadakan kelas pasti paham investasi bersama CGS dan Sekuritas Indonesia untuk umum seperti itu. Nah, Bapak Ibu, untuk tema hari ini kita membahas terkait investasi hijau berbasis ESG untuk resolusi tahun baru. Nah, Bapak Ibu mungkin yang di sini belum paham betul ya apa itu ESG. Nah, itu kan kalau kita sebelum super pasti kan sebenarnya udah bahas. Mungkin yang belum sempat join gitu, apa itu ESG. Nah, Bapak Ibu bisa langsung bertanya langsung di sesi pertama yang nanti akan diisi oleh Mas Aji Kurniawan dari Retail Research dari CGS yang di Sekuritas Indonesia. Nah, sebelum kita masuk ke sesi pertama, mungkin saya perkenalkan diri terlebih dahulu ya. Perkenalkan Bapak Ibu semua, nama saya Wisnu Adi Kumara dari tim Digital Business dari CGS yang di Sekuritas Indonesia yang nanti akan membawakan ke di sesi 2 yang akan membahas dari platform dari CGS yang di Sekuritas Indonesia. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke sesi pertama, ada Mas Haji ini udah ready sebenarnya, tapi kita akan informasikan untuk promo-promo atau website kami ya Bapak Ibu ya. Jadi saya izin share screen terlebih dahulu. Oke, seperti masih loading ya. Apa sudah muncul? Oke, sudah live ya untuk share screen-nya. Oke, Bapak Ibu yang mungkin join pada siang hari ini di kelas pasti, Bapak Ibu bisa langsung mengecek ya untuk promo-promo kita atau edukasi yang kita adakan untuk nasabah atau pasti umum, Bapak Ibu bisa langsung kunjungi aja di cgscmb.co.id. Nah, kenapa harus Bapak Ibu mengakses website kita atau sosial media kita deh? Nah, di sini Bapak Ibu akan ditampilkan untuk eh, promo-promo kita atau informasi yang menarik Bapak Ibu yang kita kupas tuntas ya di website kita. Nah, kalau kita lihat nih yang pertama kita yang tadi saya bilang ada promo. Bapak Ibu yang mungkin belum jadi nasabah, Bapak Ibu bisa langsung mendapatkan atau bisa langsung registrasi di CGS CMB Sekuritas Indonesia dan bisa mendapatkan atau berkesempatan mendapatkan giveaway 10 tiket platinum konser Blackpink ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu siap-siap untuk nonton Blackpink, jadi harus siapin juga untuk investasinya dan pembuka rekeningnya. Bapak Ibu bisa langsung melihat detail dan ketentuannya di bit.ly/siap-siap nonton Blackpink. Nah, Bapak Ibu untuk scan ini untuk langsung registrasi untuk pembuka rekeningnya atau Bapak Ibu bisa klik registrasi di sini. Nah, ketentuannya Bapak Ibu bisa klik di sini juga ya. Caranya tuh gampang banget Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu setiap lagi proses pembukaan rekening di CGSMB Sekuritas Indonesia ya, dengan periode dari 20 Januari sampai 24 Februari. Ini masih panjang banget nih. Bapak Ibu bisa posting screenshot atau video yang sekreatif mungkin tentang saya telah membuka atau lakukan pembukaan rekening di CGS YB Sekuritas Indonesia secara online di Instagram kita di CGS YB ID. Nah, jadi Bapak Ibu tidak perlu posting di feed, cukup posting di Snapgram ya Bapak Ibu ya. Cukup diposting di Snapgram aja, misalnya Bapak Ibu lagi proses di proses pertama gitu ya, di poin pertama atau di poin kedua, Bapak Ibu bisa langsung men-screenshot atau video dan jangan lupa untuk tag teman-teman Bapak Ibu ya, contohnya ya misalnya si Adit, si Raka segala macam atau teman-teman Bapak Ibu di postingan pertama dan Bapak Ibu bisa memposting sebanyak-banyaknya dengan mengetek teman juga sebanyak-banyaknya agar bisa mendapatkan ini ya kesempatan untuk mendapatkan konser spesial dari Blackpink seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu ketika posting pertama dan di posting kedua kami sarankan Bapak Ibu bisa memposting atau mengetek teman-temannya itu yang berbeda Bapak Ibu. Jadi semakin banyak nanti dari kami bisa menilainya semakin bagus seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa mengetek teman Bapak Ibu secara banyak ya atau kalau bisa mengajak juga sekalian
untuk membuka rekening di JGSMB Sekuritas Indonesia. Jadi keluarga atau teman Bapak Ibu bisa nonton bareng nih, siap-siap untuk nonton Blackpink seperti itu. Caranya gampang banget Bapak Ibu, dan pastikan ya untuk ketika mau posting di Instagram kita, pastikan Instagramnya jadi private agar kami bisa mereplay atau bisa memposting kembali di Instagram resmi kami seperti itu. Jadi caranya Bapak Ibu bisa langsung kunjungi di website di Instagram kita di CGSCMB ID dan Bapak Ibu bisa langsung membuat snapgramnya seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu, dan Bapak Ibu bisa mengikuti atau bisa mengupdate secara real time ya Bapak Ibu untuk melihat jadwal kelas edukasi. Bapak Ibu bisa langsung lihat aja di sini karena kita ada kelas-kelas pasti yang kita sudah jadwalkan. Bapak Ibu nanti akan tampil di situ, dan Bapak Ibu kita sudah siapkan berita pasar modal maupun riset seperti itu. Oke, itu aja Bapak Ibu untuk promo-promonya, dan Bapak Ibu kita langsung masuk aja ke sesi pertama. Sudah ada Mas Haji, mungkin kita sapa dulu nih untuk Mas Hajinya nih. Halo, selamat siang Mas Haji. Halo, siang Bro Wisnu. Gimana nih kabarnya Mas Haji? Udah lama banget nih nggak duet nih kayaknya nih. Baik-baik. Saya juga nih, gimana nih kabarnya nih Bro Wisnu? Semoga dalam keadaan sehat dan semangat ya di siang Ya, hari. alhamdulillah sehat Bro, dan hari ini kita semangat banget untuk edukasi ya, untuk di Facebook maupun di Zoom. Nah, tanpa perlu lama-lama lagi Mas Haji, waktu dan tempat dipersilakan untuk masuk ke sesi pertama ya. Oke, siap. Thank you banget ya. Udah tadi di sounding dan di opening ya oleh Wisnu. Dan selamat siang nih teman-teman ya, Bapak Ibu yang mengikuti kelas pasti umum di siang hari ini. Salam kenal. Nama saya Adi Kurniawan dari tim Retail Research dari CGSCMB Sekuritas Indonesia. Nah, di siang hari ini kita seru banget ya. Kita akan sharing-sharing ya dan belajar tentang investasi hijau berbasis ESG itu gimana untuk bisa membantu teman-teman mencapai resolusi di tahun yang baru. Dan saya mau menyapa juga nih untuk teman-teman Bapak Ibu yang live bersama kita secara live di Facebook maupun di Zoom. Gimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan yang sehat selalu dan semangat ya di siang hari ini, dan terima kasih udah menyempatkan waktu untuk di siang hari ini kita bisa belajar upgrade ilmu ya di tahun yang baru. Tentunya kita harapkan ada hal yang baru, kebiasaan yang baru untuk bisa menghasilkan sesuatu yang lebih baru lagi, yang lebih positif lagi ya, yang lebih bagus lagi di tahun ini dan tahun-tahun mendatang. Nah, salah satunya adalah untuk bisa kita mengupgrade diri, menambah sesuatu yang kita inginkan, ya, mencapai apa yang kita inginkan, resolusi yang kita inginkan. Penting banget nih untuk kita bisa mulai berinvestasi. Ibaratnya investasi ini menjadi sebagai bantuan ya untuk membantu kita mencapai apa aja nih resolusi yang kita inginkan di tahun ini. Nah, jadi kita akan bahas siang hari ini, kita akan ngobrolin tentang investasi, ESG, dan gimana nih resolusi tersebut bisa tercapai ya teman-teman masing-masing ya, resolusi teman-teman masing-masing. Ya, yang pertama adalah tentunya biasanya yang baru tuh pasti akan diawali dengan sesuatu yang baru ya. Mungkin ada baju baru atau habit baru ya, pokoknya sesuatu yang baru ya biasanya menjelang dalam arti menyambut tahun yang baru ya. Supaya apa? Supaya kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, jadi tahun baru, mindset baru, apa tuh yang menjadi mindset yang baru? Nah, ini seru banget nih teman-teman ya. Dan juga sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh nih teman-teman ya, bagi yang ada pertanyaan, ini boleh langsung aja ya. Kalau nanti di tengah-tengah mungkin teman-teman ada yang kurang jelas nih tentang mungkin explanation ataupun juga pointers yang kita diskusikan, teman-teman yang join secara Zoom maupun yang live secara Facebook ya, ini bisa berinteraksi ya, sharing bersama kita di fitur Q&A di Zoom maupun juga di fitur komen ya di Facebook Live. Nah, kita lanjutin teman-teman ya untuk membahas apa sih mindset yang baru yang ini bisa kita terapkan di tahun yang baru. Nah, jadi yang pertama adalah di dalam mindset nih teman-teman, ini ada dua type mindset ya. Nah, yang pertama adalah fixed mindset, yang kedua ini adalah growth mindset, dan yang tentunya yang penting untuk kita nih untuk bisa menjadi pribadi yang baru yang lebih positif lagi. Nah, kita penting banget nih untuk punya
pola pikir growth mindset. Nah, apa itu growth mindset ya? Nah, bisa dilihat nih teman-teman ya di ilustrasi gambar di yang tertampil nih di layar teman-teman. Jadi kalau fixed mindset itu adalah kayak gembok nih teman-teman ya. Dalam arti ya udah gitu aja gitu ya. Dalam arti mungkin udah bawaannya seperti ini aja gitu. Ibaratnya mungkin saya hanya punya kemampuan untuk misalnya bekerja mengerjakan sesuatu hal. Misalnya saya hanya bisa melakukan gunting kertas gitu ya, ataupun misalnya hanya bisa untuk fotokopi, ataupun juga hanya mengerjakan petugas administrasi aja. Tapi mungkin oh saya nggak bisa menjualan produk ya, saya nggak bisa melakukan presentasi, saya nggak bisa meyakinkan orang, dan itu diyakini bahwa misalnya oh itu bukan bakat saya gitu, saya nggak bisa untuk mengembangkan diri saya. Nah, jadi adalah sebuah kegagalan itu adalah yang membatasi nih teman-teman ya, untuk orang bisa melangkah lebih baik ya, lebih lebih berkembang ya. Jadi ibaratnya kayak terkungkung ya kalau fit mindset. Nah, dibandingkan kalau growth mindset nih teman-teman ya. Nah, growth mindset di sini ibaratkan pola pikir yang terus bertumbuh seperti pohon ya teman-teman. Jadi walaupun misalnya oh kita belum mampu untuk melakukan sebuah hal, kita belum mempunyai skill tentang membuat sesuatu ya, tentang mengerjakan sesuatu, tapi kita mau belajar ya teman-teman. Dari belajar kita bisa ahli ya, kita bisa mampu, dan kalau kita mengerjakan mencobanya terus-menerus kita bisa menjadi ahli ya. Jadi walaupun misalnya kita mencoba sesuatu ya, kira-kira misalnya kita mencoba menawarkan sesuatu nih, misalnya menjual nih ya, menjual panci ataupun menjual hal yang lain ya. Oh ketika misalnya ditolak, oh nggak apa-apa, kita bisa tumbuh satu, mati satu, tumbuh seribu gitu ya. Jadi kegagalan ini menjadikan sebuah opportunity ya, peluang untuk bisa berkembang atau bisa maju gitu ya teman-teman. Nah, biasanya fixed mindset ini selalu identik dengan istilah JEB nih teman-teman ya. Justifikasi, excuse ya, atau alasan dan blaming. Nah, di mana membenarkan ketika kita itu gagal nih teman-teman. Oh, saya gagal untuk misalnya untuk mencapai suatu hal nih. Misalnya saya gagal. Mungkin kalau kita teman-teman yang zaman saya ya masih sekolah kan biasanya nih kalau lulus SMA kan ini ingin mendaftar suatu perguruan tinggi ya, atau misalnya daftar kuliah. Nah misalnya oh ketika saya gagal nih untuk mendaftar ke suatu ke sebuah universitas ya, oh berarti saya gagal nih, saya salah, saya tidak mampu untuk berada di sebuah lingkungan untuk saya maju nih di suatu tempat ya. Jadi ya udah deh, jadi saya nggak mampu untuk maju untuk kuliah, ya udah saya mending cari kerjaan sampingan atau kerjaan apa yang bisa menerima skill saya ya. Tapi mungkin lain halnya ketika ketika seseorang mungkin gagal nih, gagal sekali tapi terus mencoba ya, terus mencoba akhirnya sampai bisa jebol nih teman-teman, dalam arti bisa pecah telur ya. Dan biasanya juga banyak cerita nih, cerita kesuksesan bahwa kegagalan itu memang mungkin bisa aja terjadi, tapi tentunya setelah kita gagal, tentunya kita bisa mengevaluasi, dan dari evaluasi tersebut kita bisa menjadi pribadi yang lebih prepare ya, kita bisa mempersiapkan apa yang kita inginkan supaya bisa lebih siap nih. Dan ketika kita udah siap, nah biasanya kita bisa bisa menemui keberuntungan ketika kita sudah siap nih teman-teman. Nah itulah pentingnya untuk kita bisa mulai membangun growth mindset ya teman-teman. Jadi tentunya growth mindset adalah pikiran, pola pikir untuk kita bisa terus tumbuh, kita berkembang, mau belajar terus-menerus ya, dan tentunya untuk bisa lebih maju di masa depan. Nah, di sini kita lihat lebih lengkap ya. Jadi growth mindset ini adalah pola pikir ya, tadi yang memahami bahwa kemampuan yang bakat ia miliki sejak kecil ini bisa terus berkembang ya, dengan semangat, dengan tekad yang kuat ya. Tentunya kita bisa meraih apapun resolusi kita di tahun yang baru. Seperti itu teman-teman ya.
Dan tentunya biasanya fixed mindset nih adalah biasanya orang-orang yang lebih terlalu kaku ya, dalam arti ketika menghadapi tantangan itu cenderung konservatif, "Ah, nggak mau ah, takut gagal." Terus kemudian biasanya refuse ya atau menolak ya feedback yang tentunya mungkin bisa positif nih kalau misalnya kita menerima dengan tangan terbuka ya, dan kemudian juga merasa terancam nih kalau misalnya ada tantangan dan nggak bisa menerima sebuah kegagalan atau sebagai untuk bisa berkembang ya. Jadi tentunya hal untuk fixed mindset ini kita mungkin bisa mulai hindari, ataupun misalnya mungkin kalau kita masih punya ya rasa keraguan ataupun pola pikir masih terkungkung ya oleh semangat untuk bisa berkembang. Nah, mulai yuk kita sama-sama bareng untuk menanamkan dan menumbuhkan growth mindset di tahun yang baru ini, supaya resolusi apapun yang kita ingin capai ya, ini bisa terwujud. Nah, membahas seputar resolusi nih teman-teman. Nah, kira-kira gimana nih resolusi teman-teman, mungkin kita review di tahun yang lalu. Nah, mungkin teman-teman boleh sharing nih bersama kita di kolom Q&A yang baru join juga, ataupun yang teman-teman yang udah join dari tadi. Nah, kira-kira gimana nih resolusi di tahun yang lalu nih? Kira-kira udah achieve semua atau mungkin ada yang belum? Nah, jadi mungkin baik yang belum ya, nah kita mulai sama-sama nih, kita mulai dari awal ya, untuk menyusun resolusi yang rapi dan tentunya ini bisa teratur nih, supaya kita bisa memantau nih progresnya step by step, supaya kita nggak terlalu terbebani ya akan resolusi yang kita inginkan. Jadi kita tahu nih kita inginnya apa, kita harus melakukan apa, gimana kita harus melakukannya. Nah, jadi kalau kita punya resolusi ya teman-teman, nah jadi kita bisa memetakan ya ke dalam 3 segmen. Nah, yang pertama adalah secara jangka pendek nih. Kira-kira kita ingin apa sih? Kita kita penting untuk mencapai apa sih dalam jangka pendek ini? Ya, misalnya mungkin dalam 1 bulan, 3 bulan ke depan ya. Kemudian mungkin kalau jangka menengah itu sekitar ini untuk 6 bulan atau 1 tahun ke depan, dan mungkin kira-kira jangka panjangnya itu gimana nih? Misalnya untuk 3 tahun ke depan, dan ini bisa nyambung nih untuk di tahun-tahun ke depan ya untuk resolusinya ya. Nah, ini penting banget nih teman-teman ya untuk kita petakan. Jangan sampai karena kita lomba-lombaan ya untuk bikin resolusi semenarik mungkin ya, sebagus mungkin, tapi sayangnya resolusi itu mungkin agak terlalu muluk-muluk ya untuk dicapai ya. Oleh karena itu, selain kita bisa memetakan ya secara segmen jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang, kita harus juga memetakan nih dari segi goals-nya ya, goals dari menyusun resolusi. Nah, yang pertama adalah kalau kita ingin punya resolusi nih teman-teman ya, kita harus tahu nih apa yang kita inginkan ya secara spesifik. Ibaratnya ketika kita misalnya makan ya, membeli sebuah makanan di rumah makan ya, pastinya tentunya kita pasti spesifik ya, kita inginnya itu berkuah atau yang goreng ya. Terus mungkin misalnya jangan asin, atau mungkin agak sedikit asin, ataupun yang pedes ya. Sama halnya ketika kita punya resolusi ya, kita harus tahu nih kira-kira kita maunya apa. Misalnya dalam 3 bulan ke depan, atau di mungkin 6 bulan ke depan ya, oh mungkin misalnya saya punya keinginan membeli sebuah motor nih, ataupun misalnya gadget saya ini udah usang ya, udah lumayan outdated dan pengen update gadget yang terbaru, ataupun juga teman-teman berencana ingin mempunyai resolusi ya, misalnya membeli sebuah barang impian atau nonton tiket konser ya. Dan mungkin kalau misalnya yang pengen nonton Blackpink belum kesampaian ya, teman-teman bisa buka rekening saham nih di CGSCMB Sekuritas Indonesia, ataupun hal-hal yang lain nih resolusi di tahun ini yang ingin dicapai teman-teman. Nah, jadi harus spesifik ya teman-teman. Teman-teman mau apa yang dicapai goals-nya. Jadi harus spesifik. Dan kemudian setelah spesifik, teman-teman harus pertimbangkan kira-kira goals-nya itu bisa terukur apa enggak ya.
Jadi ibaratnya misalnya teman-teman sekarang yang baru kerja nih misalnya ya, yang mungkin gajinya sekitar baru start start kerja ya dengan gaji ini masih dekat-dekat UMR ya. Nah, terus misalnya ingin punya tabungan 1 miliar nih, tentunya mungkin kalau kita ukur dalam waktu dekat ya, misalnya ada goals untuk di sepanjang tahun ini ya, kalau teman-teman mungkin baru kerja dan misalnya punya resolusi ya, di umur sekian saat ini 1 tahun ke depan ini punya misalnya 1 M. Nah, tentunya mungkin ini agak agak muluk, terlalu muluk ya untuk misalnya mencapai sesuatu yang tentunya terlalu tinggi ya. Jadi teman-teman harus bisa relevansi ya antara keinginan dan kemampuan teman-teman saat ini ya. Jadi nggak apa-apa teman-teman punya resolusi yang nggak terlalu tinggi, tapi teman-teman itu bisa di-achieve ya. Nah, tentunya kalau teman-teman dari satu resolusi ini bisa achieve, nanti tentunya akan nyambung ya secara paralel. Ini teman-teman bisa upgrade nih. Nah, misalnya, saya pengen punya dana darurat nih, ataupun punya tabungan misalnya 15 juta nih. Nggak apa-apa nih 15 juta ya misalnya 1 tahun, ataupun dalam 1 tahun ini saya pengen punya tabungan ya investasi ini 20 juta nih dari hasil sisihkan saya ini gaji tiap bulan ya. Nah, terus misalnya teman-teman pengen apa nih? Pengen liburan, pengen nonton konser, atau pengen jalan-jalan, atau pengen umroh ya. Nah, itu silahkan ya sesuaikan dengan goals teman-teman. Tapi intinya adalah teman-teman bisa mengukur ya antara kemampuan dalam arti kemampuan dan teman-teman bisa mengukur goals-nya teman-teman itu gimana ya. Apakah dari kemampuan yang teman-teman saat ini start mulai, apakah bisa achievable nggak ya gitu ya. Jadi harus ada spesifik, measurable, terukur, dan juga dapat tercapai ya. Nah, selain itu juga harus realistis ya teman-teman, jangan muluk-muluk nih yang tadi kita sharing ya. Dan tentunya teman-teman bisa secara progresnya itu dalam arti ini bisa ter-tracking gitu ya. Jadi misalnya nih kira-kira teman-teman mau apa nih di tahun ini goals-nya. Misalnya karena kita udah bisa pergi kemana-mana ya, setelah 2 tahun kemarin ini pandemi, kita mau resolusi untuk jalan-jalan ya, entah mungkin ke Pulau Komodo, atau misalnya mungkin ke kemana ya, ke Raja Ampat atau kemanapun ya. Dan tentunya mungkin dari gaji yang teman-teman peroleh mungkin belum cukup nih untuk bisa untuk pergi jalan-jalan ya. Nah, oleh karena itu teman-teman nanti dengan berinvestasi teman-teman bisa nih untuk mewujudkan keinginan teman-teman. Nah, oleh karena itu misalnya budget untuk liburan ya. Ini contoh ya teman-teman ya. Budget liburan itu kira-kira sekitar 5 juta, 6 juta ya. Nah, jadi teman-teman kira-kira dalam mungkin dalam kurun waktu 1 tahun ini kira-kira gimana nih progresnya ya, dari mungkin dari 25%, 3 bulan pertama, di setengah tahun ya, ini terus dipantau ya, ter-tracking. Jadi tentunya teman-teman bisa melihat, dana yang sudah tercapai itu kira-kira udah berapa persen nih. Nah, kurangnya berapa. Nah, itu teman-teman bisa, ayo semangat gitu. Jadi ini bisa memacu teman-teman ya untuk selalu ingat ya goals teman-teman. Iya, ingat, aku ingin misalnya pergi ke suatu tempat, ingin jalan-jalan, ataupun aku ingin membeli suatu barang ya, ataupun hal-hal yang lainnya yang teman-teman inginkan sebagai resolusi di tahun ini. Jadi selain teman-teman menyusun resolusi ya, dan juga teman-teman bisa menerapkan prinsip SMART dalam menentukan apa nih resolusi yang teman-teman akan capai, teman-teman harus juga menyusun strateginya ya, bagaimana teman-teman ini bisa terkumpul nih dananya untuk bisa mewujudkan resolusi teman-teman. Selain itu, tentunya nggak hanya rencana aja dong, karena tentunya kalau direncanakan tapi nggak dieksekusi sama aja bohong. Oleh karena itu, teman-teman setelah udah mantep menyusun resolusi, dan juga secara plan-nya ini sudah solid ya. Nah, saatnya ini untuk action ya. Action untuk mewujudkan resolusi teman-teman dengan langkah nyata, supaya dari hari ke hari ini bisa terlihat nih, resolusi saya ini hampir tercapai gitu.
Karena tentunya nggak ada yang nggak seneng gitu kalau resolusinya itu bisa tercapai ya, yang teman-teman harapkan. Nah, tentunya untuk bisa mewujudkan itu dengan apa? Nah, salah satunya kita bisa nih teman-teman ya, untuk berinvestasi. Nah, tentunya apa sih kenapa kita harus berinvestasi? Nah, di sini kita melihat bahwa adanya konsep inflasi nih teman-teman. Nah, mungkin teman-teman ini mungkin punya pendapatan yang cukup lah ya. Dan mungkin, oh saya itu punya pendapatan yang cukup kok, jadi mungkin ya kalau nabung aja sih masih cukup gitu ya. Jadi ya bisalah gitu ya, dalam arti bisa achievable nih untuk mewujudkan resolusi teman-teman. Belum lagi mungkin, oh kinerja di setahun yang kemarin itu bagus dan dapat bonus yang oke nih dari perusahaan. Nah, tentunya mungkin, selagi kita punya pendapatan yang tetap dan alhamdulillah mungkin teman-teman dapat rezeki yang bagus, nah tentunya mungkin, ya oke-oke aja gitu. Tapi mungkin tanpa kita sadari ya teman-teman, sebenarnya dari tahun ke tahun itu nilai uang kita itu bisa aja menurun loh teman-teman ya. Jadi tanpa kita sadari, meskipun oh gaji saya naik kok tiap tahun. Nah, mungkin apakah kenaikan gajinya itu di atas inflasi apa enggak? Karena tentunya setiap tahun harga barang kebutuhan pokok ini akan terus naik nih teman-teman ya. Seperti mungkin kemarin sempat BBM naik walaupun sekarang udah mulai turun ya. Nah, tentunya misalnya kalau ada kenaikan variable cost seperti bahan bakar dan sebagainya dan tentunya ini akan meningkatkan ya harga kebutuhan pokok. Nah, mungkin, kalau kita tracking tuh mungkin, kita ambil contoh aja nih teman-teman ya, dari segi konsep inflasi ya, kenaikan barang pokok nih ya, yang, kita konsumsi sehari-hari. Nah, jadi kalau ibaratkan kita contoh analogikan uang Rp100.000 nih teman-teman ya, Rp100.000 kita belanjakan di tahun 2000-an ya, tahun 2000-an itu kita bisa membeli satu keranjang troli nih ya, yang isinya kebutuhan pokok, beras, kemudian ada daging ya, susu dan sebagainya ya. Nah, tapi kalau kita lihat nih ya sekarang ke supermarket, nah uang 100.000 tuh mungkin cukup untuk beli satu 2 barang ya. Jadi, tergantung barangnya apa, kualitasnya apa, mereknya apa. Tapi tentunya mungkin uang 100.000 sekarang itu nggak sebanyak bisa membeli barang mungkin di 20 tahun, 10 tahun yang lalu. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa, oh ternyata uang yang kita miliki itu berkurang ya, dalam arti nilainya itu berkurang ya, dari tahun, mungkin dari 10 tahun, 20 tahun yang lalu ya. Dalam arti mengikis ya, terkikis nilainya ya. Jadi mungkin kalau kita ngobrolin satu persatu barang, nah itu mungkin akan mungkin 3 SKS atau lebih ya teman-teman. Nah mungkin kita contoh ambil aja nih, di salah satu keranjang ini ada mie instan. Nah, karena semua orang itu pasti nggak ada yang suka tentang mie instan, jadi semua orang itu pasti suka mie instan ya. Nah, contohnya aja nih teman-teman di supermarket atau minimarket ya, harga mie instan ini sekarang ini hampir Rp3.000 lebih, hampir Rp3.000 atau lebih ya teman-teman harganya. Nah, dibandingkan mungkin di 10 tahun yang lalu nih teman-teman, harga satu bungkus mie instan ini masih harga Rp1.000 ya, atau kalau kita bawa Rp10.000 itu bisa bawa pulang 10 bungkus. Kalau sekarang mungkin cuma bisa 3 bungkus ataupun 3 bungkus minimal ya. Maksimal 3 bungkus dan mungkin sisanya dapat kembalian receh ya dari mbak-mbak supermarket ya atau minimarket. Nah, jadi dari contoh study case membeli barang-barang pokok ini adanya konsep inflasi ya teman-teman ya, faktor inflasi yang biasanya ini menurunkan nilai uang kita ya. Jadi di sini ada timbangan harga barang pokok konsumsi itu naik ya dari tahun ke tahun dan ini menurunkan nilai uang kita kalau uang yang kita punya kita dapatkan itu nganggur aja nih, nggak dalam arti nggak ikut kerja lagi nih. Jadi terima uang ya udah disimpan dan untuk spending ya. Nah, apa nih solusinya ya supaya mungkin kalau harga ke barang kebutuhan pokok itu naik,
nilai uang kita juga ikut naik nih ya. Ibaratnya kalau misalnya nggak naik lebih tinggi, ibaratnya sama ya. Tapi tentunya kalau bisa lebih tinggi ya, dalam arti bisa mengungguli kenaikan harga barang konsumsi, kok kebutuhan pokok, siapa yang nggak suka gitu ya. Nah, solusinya apa? Nah, solusinya adalah nggak ada yang lain, yaitu dengan mulai investasi nih teman-teman. Nah, mungkin tanya, Pak, kalau misalnya nabung itu gimana, Pak? Kan ada istilah nabung itu pangkal kaya. Nah, mungkin tentunya kita nggak bisa menelan mentah-mentah ya teman-teman untuk dalam arti memang menabung itu bagus teman-teman. Tapi tentunya menabung itu dalam jumlah berapa? Kalau kita menabung mungkin dari gaji kita yang mungkin belum terlalu besar ya jumlahnya, bukan yang di atas mungkin 100 juta, 1 miliar, ataupun ratusan miliar, tentunya mungkin kalau dapat bunga dari bank, itu nggak akan cukup teman-teman ya untuk mengimbangi inflasi dan juga belum lagi dari segi beban administrasi yang dibebankan oleh bank ya. Biasanya itu rutin ya, otomatis terpangkas oleh bank ya, dipangkas ke rekening kita. Nah, oleh karena itu penting banget nih kita untuk mulai berinvestasi selain kita menabung ya, karena tentunya kalau relevansi untuk sekarang ya menabung itu nggak cukup ya, apalagi mungkin kalau kita channel cek ke beberapa bank ya, kalau tabungan kita hanya 1 juta rupiah itu mungkin dapat bunganya hanya 0% ya, jadi tentunya kita rugi banget nih kalau hanya nabung di bank aja. Nah, oleh karena itu kalau kita mulai berinvestasi, investasi apa nih ya? Nah, jadi kita rangkum nih teman-teman ya dari segi rata-rata return 10 tahun terakhir. Nah, dibandingkan inflasi tahunan ya, ini berada di level 5,56% ya. Ini data dari Badan Pusat Statistik Indonesia. Nah, kita bandingkan nih kira-kira mana nih yang mengungguli dari angka inflasi. Nah, di sini yang menyamai ini ada deposito ya, deposito tabungan ini hampir mengimbangi inflasi, kemudian ada obligasi, emas, dan saham ya, investasi saham. Nah, jadi tentunya dari sajian data tersebut ya, investasi mana yang berpotensi memberikan return yang paling tinggi, ini adalah di investasi saham ya. Dalam arti ini returnnya secara jangka panjang nih teman-teman, bukan secara short term. Karena kembali lagi ya, return yang tinggi ini juga sebanding dengan risiko yang teman-teman ini bisa saja nih ditanggung ya. Oleh karena itu kembali lagi ya, investasi manapun ini nggak ada yang menjanjikan return pasti ya. Ini kita hanya rata-rata aja. Tapi mungkin untuk menghindari risiko tersebut, ini kita bisa mulai untuk sejak dini rutin ya berinvestasi, nggak usah terburu-buru. Tapi kita bisa rutin sejak sedari dini dan melakukannya ini secara jangka panjang. Dan harapannya dengan konsisten kita melakukan investasi dan investasi yang kita lakukan ini tepat, ini bisa memberikan cuan ya atau return yang tentunya lebih optimal ya. Ini sesuai dengan harapan teman-teman. Dengan hal tersebut, harapannya ini bisa membantu mewujudkan resolusi yang teman-teman ingin capai. Nah, tentunya sebelum berinvestasi penting banget nih teman-teman ya untuk menyehatkan finansial. Ibaratnya seperti kita mau lari nih ataupun ingin berenang nih ya. Nah, tentunya kita pasti nggak langsung nih bangun tidur untuk langsung jalan ya. Tentunya pasti kita mungkin ada pemanasan dan sebagainya supaya nggak kram dan sebagainya. Nah, oleh karena itu penting banget juga sebelum berinvestasi kita harus menyehatkannya ritme finansial kita. Nah, ritme finansial kita apa? Nah, biasanya kita punya utang nih teman-teman, dan biasanya utang itu pasti akan membebani ya, membebani untuk arus kas ya, pengeluaran tiap bulannya ya, ketika punya gaji ya, terima gaji. Nah, biasanya misalnya pasti kalau kita terima gaji, pasti kalau ada utang pasti dipotong ya sama utang ya. Dan tentunya utangnya berapa besar yang kita miliki, nah itu akan juga mempengaruhi beban yang kita tanggung. Nah, tentunya semakin besar hutang, semakin besar nih ya beban yang kita pikul, dan tentunya ini juga bisa memberikan tekanan mental ya terhadap finansial kita. Oleh karena itu, secara finansial kita harus menyehatkan dulu nih ritme pengeluaran kita untuk bisa mengurangi ya sedikit demi sedikit hutang yang kita miliki supaya bisa
berkurang ya. Nah, syukur-syukur bisa netral ya, bebas utang. Dan baru itu kita bisa mulai untuk mengatur ya, mengatur secara bijak nih, secara bijak ya, dalam arti antara keinginan kebutuhan ini bisa seimbang ya. Jangan sampai besar pasak dari pasar tiang nih teman-teman ya. Oleh karena itu bagaimana nih mengatur finansial yang secara bijak? Nah, jadi untuk kebiasaan kebutuhan pokok teman-teman ya seperti makan, biaya listrik ya, kemudian juga biaya cicilan KPR dan sebagainya, ini bisa setengah dari pemasukan kita, kemudian sisanya ini untuk setelah kita untuk ambil kebutuhan pokok ya langsung menyisihkan untuk bunga dana darurat ya dan dana investasi 20% ini disisihkan di awal. Kemudian sisanya kalau masih ada sisa ini bisa untuk kita untuk misalnya dana bersosial ya, untuk misalnya nongkrong sama teman atau sesekali self reward ya, ataupun juga teman-teman untuk bisa mengembangkan diri ya. Dan kalau ini sudah bisa konsisten, nah teman-teman dari goal tersebut 20% sisihan dana untuk darurat dan dana dingin ini bisa langsung nih untuk melangkah berinvestasi. Nah, investasi untuk apa? Untuk bisa untuk melawan inflasi dan juga bisa mewujudkan resolusi teman-teman jika investasi yang teman-teman lakukan ini tepat ya dan memberikan return yang tentunya positif. Nah, harapannya teman-teman bisa membantu mewujudkan resolusi teman-teman. Nah, tentunya yang jangan dilakukan ya dalam berinvestasi saham ini jangan pakai dana hutang. Kemudian juga teman-teman bisa mendiversifikasikan portofolio investasi ke berbagai bisnis yang berbeda nih ya teman-teman, karena investasi saham ini ada risikonya dan tentunya kalau misalnya teman-teman ibaratnya teman-teman misalnya menaruh sebuah telur ya. Jadi analogikan teman-teman ini punya telur dan taruh di satu keranjang yang sama gitu ya. Nah, misalnya teman-teman membawa dengan mobil ya. Tentunya misalnya mungkin ketika ada polisi tidur atau speed bump ya. Nah, misalnya mungkin speed bump-nya ini agak lumayan tebal ya. Nah, tentunya mungkin kalau ada sedikit guncangan ya karena telurnya banyak ya ditaruh di satu keranjang yang sama ya. Tentunya mungkin kalau di bawahnya itu pecah, tentunya biasanya dia akan di atasnya itu ikut pecah ya. Dan kalau misalnya saat pecah satu biasanya mungkin ikut retak atau pecah ya yang di atas-atasnya. Itu sama nih teman-teman ya, ketika teman-teman mungkin di sebuah sektor, ketika sektor itu ada siklus bisnis dan siklus bisnisnya itu sedang menurun. Nah, tentunya investasi di situ mungkin secara umum misalnya akan bisa menurun ya teman-teman ya. Nah, beda halnya kalau kita menaruh telur ataupun investasi yang kita miliki ke beberapa keranjang yang berbeda. Nah, tentunya kalau satu keranjang itu telurnya pecah, sisa keranjang lainnya ini masih utuh nih teman-teman, masih aman ya. Nah, sama halnya juga dalam berinvestasi, karena ibaratnya telur itu adalah dana kita. Kalau dana kita itu pecah semua, turun semua, nah tentunya bikin kita itu galau ya teman-teman. Jangan sampai ya. Jadi supaya kita bisa meminimalisir risiko, penting banget kita untuk mendiversifikasikan investasi kita ke beberapa saham yang berbeda atau sektor yang berbeda ya. Nah, mungkin kalau kita lebih lanjut lagi teman-teman, mungkin belum tahu nih kira-kira gimana sih untuk diversifikasi saham secara portofolio. Nah, ketika teman-teman sudah menjadi nasabah dari CJCMB, teman-teman bisa mengikuti gratis ya, bisa belajar bareng bersama kita tentang kelas pasti ya, di program kelas pasti khusus nasabah kita adakan secara rutin setiap minggu ya. Teman-teman juga bisa belajar lebih lanjut ya, mulai dasar yang basic ya, intermediate hingga yang advance. Dan juga mungkin kalau belum terakomodasi, teman-teman juga bisa request ingin belajar apa bersama kita, nanti kita fasilitasi. Ini gratis untuk teman-teman khusus nasabah. Nah, jadi teman-teman nggak usah khawatir, oh saya nggak tahu saham nih, belum tahu kira-kira gimana investnya kemana, gimana biar milih yang tepat sahamnya ya. Nah, teman-teman jangan khawatir, ketika udah menjadi nasabah, teman-teman bisa belajar bareng nih bersama kita untuk stay up to date ya tentang insight-insight yang menarik, ya katalis-katalis yang menarik, dan saham-saham apa nih ya yang menarik untuk teman-teman pantau.
Nah, berbicara tentang pantau dalam arti teman-teman dalam berinvestasi, nah, ini tentu penting banget ya teman-teman untuk bisa secara up to date ya untuk memantau kinerja fundamental saham-saham yang teman-teman investasikan ya, karena berinvestasi saham itu sama aja nih, untuk sama saja dengan teman-teman ini berinvestasi atau membeli sebuah perusahaan. Tentunya kalau sebuah perusahaan itu kinerjanya itu turun, ya secara nggak langsung saham yang teman-teman miliki mungkin bisa aja nih mengalami koreksi atau penurunan. Oleh karena itu penting banget ya kita belajar analisa fundamental dan juga analisa teknikal ya, untuk bagaimana teman-teman ini memutuskan kapan nih timing yang tepat untuk membeli, untuk misalnya untuk cut loss atau misalnya taking profit ya atas saham-saham yang teman-teman mungkin ingin jual nih. Nah, itu lengkap banget nih teman-teman, kita bisa teman-teman Bapak Ibu bisa belajar bersama si Jesse Andy tentang fundamental juga dan teknikal ya. Nah, jadi penting banget ya teman-teman ya, seru banget ya tentang investasi saham, kenapa kita penting untuk melakukan investasi saham, dan kalau kita bisa memilih saham yang tepat, kita bisa juga nih ya untuk mendapatkan dan meraih profit yang optimal untuk bisa meraih goals resolusi yang kita inginkan. Dan tentunya kalau tadi teman-teman ingin buka rekening saham secara online di CJCMB, ini teman-teman juga bisa nih. Ini shortcut-nya tinggal scan ya barcode yang ada di start setiap slide di materi presentasi hari ini ya. Jadi teman-teman ini akan mengarahkan langsung ke opening account ya, untuk teman-teman selangkah lebih dekat untuk buka rekening saham dan menjadi nasabah dari CJCMB Sekuritas Indonesia. Nah, mungkin karena beberapa menit lagi, nah kita langsung gerak cepat aja ya untuk apa sih investasi ESG. Nah, investasi ESG adalah tentunya investasi yang berbasis hijau ya teman-teman. Apa sih hijau? Nah, hijau itu adalah yang menerapkan praktik keberlanjutan ya teman-teman. Keberlanjutan dari segi lingkungan, sosial, dan governance. Karena penting banget nih teman-teman, apalagi dari segi investor institusi ya, mereka sangat concern banget tentang isu ESG ya. Tentunya ESG itu bisa memberikan value creation terhadap emiten, terhadap keberlangsungannya ya bisnisnya di ke depan ya, karena tentunya kalau environment-nya itu terganggu ya, kemudian secara sosialnya itu nggak bertumbuh, nah secara nggak langsung pasti ini akan menghambat nih laju pertumbuhan bisnis dari sebuah perusahaan. Nah, salah satunya adalah mungkin isu lingkungan ya teman-teman. Misalnya nih perubahan iklim tentunya ini bisa menghambat ya, atau bisa menyebabkan iklim cuaca yang tidak menentu. Kemudian juga dari segi segi emisi ya, emisi ini juga kalau kita tidak tekan ya dari segi pemerintah dan negara dunia ini tidak mulai concern, nah tentunya emisi yang terus menumpuk nih ya di bumi ini bisa menyebabkan efek gas rumah kaca ya teman-teman ya, dalam arti ini akan untuk matahari ini tidak bisa langsung ya untuk masuk ke bumi ya, dan tentunya mungkin kalau itu bisa terjadi ya, itu tentunya adanya global warming ya, dan tentu ini menjadi isu yang paling hot nih teman-teman ya di abad ke-21. Oleh karena itu juga di kemarin juga G20 pemerintah juga sangat bersemangat nih untuk bisa mengurangi emisi ya, emisi ini di 2025 hingga di 2050 ya, sekitar secara middle term hingga long term ya untuk penurunan emisi. Nah, tentunya pentingnya ESG ini untuk apa nih teman-teman ya? Pentingnya ESG adalah ini bisa membantu Indonesia terlepas dari middle income trap sebelum tahun 2025, dan ini bisa secara nggak langsung nih meningkatkan ya pertumbuhan return equity atau dalam arti profit bagi perseroan ya perusahaan publik untuk bisa sustainable ke depannya. Dan tentunya teman-teman gimana sih riset ESG yang mungkin reportnya ini gimana sih? Nah, jadi teman-teman bisa melihat biasanya perusahaan publik ini akan di akhir tahun akan merilis ya laporan yang bernama sustainability report. Nah, itu bisa teman-teman pantau mana nih yang ratingnya bagus ya dari segi pilar ESG-nya. Nah,
pilar ESG yang terus meningkat, ini akan meningkatkan ya exposure dari segi kepercayaan publik investor terhadap perseroan tersebut, dan juga bisa meningkatkan ya valuation dari fundamental sebuah saham ya. Nah, di mana indeks yang bertemakan ESG ini ada ESG leaders, kemudian ada ESG Quality 45 ke hati ya, kemudian indeks ke hati, kemudian ESG Sector Leader Index ke hati. Nah, ini beberapa indeks yang bisa teman-teman jadikan acuan nih, kira-kira mau berinvestasi di saham mana nih ya yang menerapkan praktik ESG. Nah, itu bisa teman-teman lihat ya, di sini misalnya indeks ESG leader ini ada 30 penghuni, Serikati 25 penghuni, yang sektor leaders IDX Serikati ini nggak tetap, kemudian ESG Quality 45 IDX Serikati ini berisikan 45 saham yang menerapkan praktik ESG. Jadi teman-teman nggak usah pusing menyortir kira-kira sekitar 700 lebih saham yang ada di Bursa Efek Indonesia. Nah, karena ini udah ada nih ya, acuannya tinggal teman-teman lihat nih saham-sahamnya apa aja. Nah, terus teman-teman pantau kira-kira ESG-nya bagus nggak ya, ratingnya tiap tahun itu meningkat apa enggak gitu ya. Kalau ratingnya meningkat itu oke ya teman-teman. Dan berikutnya kalau dari CJCMB itu apa ya topiknya? Nah, kalau dari CJCMB ini topiknya ada saham BBRI, United Tractor, dan KLBF. Nah, sebelum itu kalau teman-teman ya ada pertanyaan, ini silakan aja nih bisa dituliskan di fitur Q&A ya. Kita sangat open banget kalau teman-teman mungkin ada sharing-sharing bersama kita. Ini silakan nih bisa dituliskan di fitur Q&A. Nah, jadi topik CGS ini itu tentunya topisnya yang terbaik ya, top ya. Jadi saham yang top yang punya rating ESG bagus, inisiatif ESG bagus, yang bisa teman-teman jadikan acuan untuk berinvestasi secara ESG. Nah, mungkin perlu ditekankan lagi, kenapa sih investasi ESG itu penting ya teman-teman? Nah, karena tentunya hijau ya, bumi yang hijau, dan tentunya bumi yang bisa terus ya nyaman ditinggali kita semua. Nah, tentunya perlu langkah action bagi kita semua sebagai warga bumi nih teman-teman ya, untuk bisa merawatnya bareng-bareng ya teman-teman ya. Karena tentunya di bumi itu pasti ada lingkungan, ada penghuninya, sosial masyarakatnya, dan juga bagaimana masyarakat dan masyarakat yang menghuni bumi itu bisa mengelolanya baik secara bisnisnya ya, secara lingkungannya ya, dan sosialnya itu secara bagus ya. Nah, ini prinsip governance-nya ya. Jadi governance-nya itu adil ya. Kita mendukung ya, mendukung keberlangsungan lingkungan ya, kemudian kita bisa menjaga bumi kita supaya enggak tercemari lingkungannya untuk menurunkan emisi, dan juga menumbuhkan ya bagaimana untuk sosialnya kita bisa mendukung ya pertumbuhan manusia bisa lebih pintar lagi, lebih berkembang lagi ya, supaya kalau misalnya sosialnya itu didorong untuk maju, pasti tentunya kalau masyarakatnya maju ya, manusianya maju, pasti tentunya bisnis perseroannya itu juga maju ya secara bisnisnya ya untuk ESG-nya. Nah, jadi tentunya 3 pilar itu saling berkaitan ya teman-teman. Jadi tentunya kalau 3 pilar itu saling mengisi ya, saling mendukung, nah tentunya itu akan menciptakan sebuah pertumbuhan yang hijau ya. Jadi relate banget ya tentang judul kita hari ini. Nah, jadi ESG topik kita ini ada 3 saham, BBRI, United Tractor, dan KLBF nih teman-teman ya. Jadi kita untuk topiknya selain ESG juga ada picks lainnya, tapi secara yang paling top ya ini ada 3, dan ini juga bisa teman-teman screenshot ya sebagai acuan teman-teman ya untuk berinvestasi. Dan di sini ada target price-nya, kemudian rating ya, rating yang kita cover dari CJCMB ya. Ini bisa teman-teman screenshot sebelum kita lanjut nih ya, membahas satu persatu. Dan selamat sore juga nih teman-teman ya. Mungkin kita masih ada waktu sekitar 10 menit lagi. Nah,
Kalau ada pertanyaan teman-teman juga bisa dituliskan di fitur Q&A yang join bersama kita secara Facebook, mau secara Zoom maksud saya ya, ataupun juga yang join live bersama kita di Facebook. Ini juga bisa sharingkan pertanyaannya di kolom komen. Nah, berikutnya adalah BRI ya. Nah, untuk top base kita CGSCMB untuk saham Bank BRI, nah di mana BBRI ini di rating dari Refinitiv ya, ini ESG score-nya A- ya. Nah, jadi ini A- adalah gabungan dari beberapa rating ya, dari segi pilar ESG kontroversi, kemudian combined store ya, kemudian pilar environment, social pilar, kemudian governance pilar, itu secara perolehan ini mendapatkan ESG skornya ini A-. Nah, tentunya ini bagus nih teman-teman ya. Dan trennya ini terus meningkat ya dari tahun ke tahun. Dan ini untuk current ESG skornya di A-. Nah, ESG highlights-nya apa nih dari Bank BRI ya? Nah, BRI ini terus meningkatkan konsisten ya secara sustainability portofolionya ya. Jadi ini exposure-nya di semester 1 2022 ini untuk portofolionya ini untuk sustainability ya, ini di 65%. Dan kalau kita bandingkan dengan rata-rata saham bank lainnya yang setara ya, seperti BBNI, BBCA, dan yang lainnya ya, big banks yang sejenis ini 20 hingga 25%, which is BBRI ini tertinggi nih teman-teman ya dibandingkan saham bank-bank lainnya. Dan juga BBRI ini juga menerbitkan sustainability bonds ya, atau obligasi yang berkelanjutan ya, sustainability bonds. Dan oleh karena itu BBRI ini memperoleh rating A- ya oleh Refinitiv. Sosial pilarnya A, environmental A-, governance-nya B. Kemudian juga apa nih yang menarik? Nah, kalau teman-teman biasanya kan ada nih, mungkin di dekat-dekat tempat tinggal teman-teman ada namanya agen briling ya. Nah, agen briling ini salah satu nih teman-teman inisiatif dari pilar sosial ya teman-teman. Jadi memberdayakan masyarakat yang dekat-dekat ya, yang dekat-dekat lingkungan teman-teman untuk menjadi agen ya, agen supaya kita itu bisa menjangkau ya akses layanan keuangan dari Bank BRI. Jadi nggak harus misalnya ke bank ya atau ke kantor cabang, tapi bisa nih lewat ke agen briling yang mungkin salah satunya ini adalah tetangga kita gitu ya, yang dekat dengan rumah kita. Nah, jadi untuk branchless network ini untuk BRI Link ini di semester 1 2022 ini punya 570.000 branchless network ya. Dan untuk guidance akhir di tahun 2022 yang terakhir ya ini di Rp600.000. Maksudnya 600.000 branchless network. Nah, tentunya nanti akan kita update lagi ya, kira-kira di sustainability report ini apakah achieve apa enggak guidance-nya. Dan kemudian juga restrukturisasi loan OJK ini berakhir di 2023. Loan quality BBRI ini bisa menjadi fokus nih karena punya restrukturisasi loan tertinggi dibandingkan saham-saham bank lainnya. Mengingat dari segi target ya, target BRI ini ke segmen mikro dan ultra mikro. CGSMB merating BBRI untuk ratingnya at ya, kita rating BBRI dan target price-nya ini di 5.400 ya. Jadi teman-teman bisa mungkin ancar-ancar ya, kira-kira dari current price saat ini kira-kira berapa selisihnya. Nah, itu menjadi potensial upside-nya. Tapi bukan berarti target price itu bisa menjadi guidance teman-teman. Oh, besok berarti harganya dalam waktu dekat akan naik ke 5.400 dong. Enggak gitu ya. Jadi enggak ada yang tahu memprediksi kapan nih harga saham naik dan naiknya berapa, itu hanya sebagai target acuan ya secara fundamental long term dari segi valuasi kita terhadap Bank BRI ya. Nah, tentunya oleh karena itu disclaimer nih teman-teman ya atas rating rekomendasi ataupun apa yang kita share nih ya berdasarkan target harga dan juga katalisnya. Karena tentunya dalam investasi ingat ya adanya risiko yang ditanggung oleh investor. Jadi tentunya tetap disclaimer on. Nah, berikutnya setelah BRI ada apa lagi nih ya? Nah, setelah BRI ini ada saham sebentar United Tractor ya.
Nah, United Tractor ini di rating B untuk ESG score-nya oleh Refinitiv ESG Scores, dan untuk breakdown-nya untuk ESG environment-nya ratingnya B-, social pillar ini A, kemudian governance atau tata kelola perseroannya ini B. Nah, ESG highlights-nya ini dari segi United Tractor ini mengakuisisi Arco Hydro ini atau saham Arco ya di Agustus lalu di 2022, dan sudah menunjukkan komitmen ya untuk melakukan diversifikasi dari direct exposure ke batubara thermal. Dan juga United Tractor ini juga punya 25% saham minoritas di ekspansi BLTU batubara unit 5 dan 6 di Tanjung Jati B, dan ini mulai operate di awal tahun kemarin ya 2022. Ini menggunakan teknologi ultra super critical yang lebih sedikit call per MWH-nya. Dan ini tentunya kalau lebih sedikit call per MWH-nya pasti emisi yang dikeluarkan ini lebih sedikit ya teman-teman ya. Jadi tentunya nggak mengeluarkan emisi yang tentunya lebih banyak ya. Nah, tentunya hal ini juga bisa meningkatkan efisiensi yang lebih tinggi dan juga biaya bahan bakar yang lebih rendah ya, dalam arti mungkin lebih ekonomis lah bahan bakarnya per MW-nya ya untuk United Tractor. Nah, dari CJCMB mengcover saham United Tractor dengan rating E, target price-nya ini di Rp37.000 ya. Dan itu bisa menjadi pertimbangan teman-teman ya untuk investasi apa nih topik untuk sektor ESG ya. Nah, berikutnya yang terakhir untuk saham Kalbe ya. Saham Kalbe ini di rating oleh Refinitiv ya, ESG score-nya ini B. Kemudian untuk pilar environment ini di rating B-, untuk social pilar ini rating dari Refinitiv ini B-, dan untuk rating governance pilar di rating B- oleh Refinitiv ESG score. Nah, highlights-nya apa nih yang menarik yang membuat KLBF ini menjadi topis kita untuk ESG? Nah, di mana untuk komitmen pilar ESG dari KLB ya, baik secara lingkungan, environment, social, dan governance, ini lebih tinggi dibandingkan saham-saham yang sejenis ya, yang setara bisnisnya dengan KLB. Nah, katalisnya apa nih teman-teman ya? Nah, kalau teman-teman mungkin tahu PBB ya, PBB itu yaitu United Nations, Persatuan Bangsa-Bangsa. Nah, tentunya untuk mewujudkan tujuan pembangunan yang berkelanjutan, nah, kalau teman-teman mungkin ada yang familiar ataupun yang mungkin belum tahu, nah jadi UN ini punya 17 goals ya, ataupun 17 segmen pembangunan berkelanjutan ya. Nah, tentunya mungkin untuk tahu apa aja goals-nya, teman-teman bisa searching sendiri di internet ya atau di Google. Tapi mungkin salah satunya yang dilakukan oleh Kalbe, komitmennya ini pada bisnisnya ini merepresentasikan 3 UN goals ya. Yang pertama adalah untuk memastikan kehidupan yang sehat ya, dan mendukung kesejahteraan masyarakat di lingkungan bisnisnya Kalbe. Ini untuk segala usia. Kemudian juga Kalbe ini beberapa tahun terakhir ini sudah meningkatkan fokusnya ke environmental sustainability dan berkomitmen untuk terus melakukannya ya. Dan dari CJCMB percaya KLBF ini bisa berencana ya untuk bisa masuk ke beberapa indeks ESG yang lainnya dan dirating oleh banyak institusi ESG rating, dan tentunya ini akan bisa meningkatkan exposure-nya nih ke ESG matrix ya. Dan tentunya ini bisa dicapai kalau misalnya Kalbe ini tentunya meningkatkan disclosure-nya ya, meningkatkan disclosure-nya lebih baik lagi, lebih bagus lagi terhadap pilar ESG. Nah, dari CJCMB mengcover saham Kalbe Pharma, ratingnya add ya dengan target harga long term secara fundamental di harga 2.400. Dan mungkin masih ada 2 menit terakhir ya teman-teman ya. Sebelum kita lanjutkan nanti ada di sesi 2 bersama Wisnu ya untuk di sesi digital business ya atau online trading. Nah, bagi teman-teman ya yang ada pertanyaan boleh nih ya bersaring bersama kita, di-sharingkan di fitur chat ya atau Q&A yang join bersama kita di live Zoom, ataupun juga bisa di fitur komen yang teman-teman bisa
juga sharing bersama kami di live Facebook ya. Dan juga mungkin sembari menunggu pertanyaan teman-teman yang masuk ya, kita juga ada sosial media nih teman-teman untuk membantu teman-teman tetap dekat dengan CGCMB untuk tetap update seputar investasi ya, insight-insight yang terbaru. Nah, kita ada Instagram ya, teman-teman juga bisa follow, kemudian ada juga Twitter, Spotify ya, ada juga TikTok nih teman-teman yang tentunya anak muda ya yang suka dengan konten-konten yang menarik seputar investasi ini juga ada ya. Kemudian juga ada Facebook ya, bisa di-follow juga, ikuti, kemudian ada di YouTube ya, teman-teman bisa subscribe supaya nggak ketinggalan info dan insight yang menarik, dan juga ada Telegram ya. Supaya teman-teman juga bisa tahu nih ada event apa, program apa terbaru dari CJ CMB. Dan jangan lupa untuk buka rekening nih di CJ CMB, dengan teman-teman bisa dengan mudah untuk scan barcode yang ada di slide ya. Dan ataupun juga teman-teman bisa buka rekening di lewat website kita nih, cjstripcmb.co.id. Dan juga kita di Instagram, kita juga ada live BTS nih teman-teman ya. Jadi mungkin kalau teman-teman suka nih dengan suka sosial media dan pengen terus update tentang market ya, kita menghadirkan katalis-katalis yang menarik setiap harinya di live Facebook bersama CGSCMB Sekuritas Indonesia jam 8 pagi ya, setiap hari bursa. Teman-teman tinggal follow aja akun Instagram kita ataupun akun sosial media kita ya, supaya nggak ketinggalan update informasi. Dan jangan lupa juga ya, kita mau mengingatkan nih teman-teman, kita ada promo Blackpink ya. Blackpink, jadi teman-teman dari ketika nanti buka rekening online di CJCMB, teman-teman ini bisa teman-teman bisa membuat konten ya, membuat konten yang menarik dan ceritakan nih gimana langkah seru dalam buka saham secara online di CJCMB. Dan juga teman-teman bisa tag nih ya, posting Instagram teman-teman dengan tag teman kalian sebanyak mungkin yang berbeda, supaya teman-teman yang lainnya juga bisa nih berkesempatan nonton Blackpink, karena dapat giveaway nih ya, berkesempatan mendapatkan giveaway 10 tiket platinum konser Born Pink World Tour di Jakarta ya. Nah, syarat ketentuannya teman-teman bisa buka aja nih, klik ya di bit.ly.siap-siap nonton Blackpink, atau bisa langsung kunjungi cjstripcmb.co.id. Promo ini berlangsung hingga 24 Februari 2023 ya. Jadi langsung buruan aja, ajak teman-teman yang lainnya untuk beruan join, karena untuk teman-teman bisa nonton Blackpink ya bersama CGCMB Sekuritas Indonesia. Dan mungkin kalau belum ada pertanyaan, kita langsung aja nih untuk lanjut ke sesi 2 ya bersama Wisnu untuk pemaparan untuk digital business. Dan tentunya atas apa yang tadi sudah saya sharingkan ya teman-teman ya, tentunya itu berdasarkan kita sharing, dan juga mungkin ada topik kita tentang beberapa saham ini adalah bersifat disclaimer on ya. Tentunya dalam mengambil keputusan dalam berinvestasi ada risiko yang ditanggung oleh investor, jadi tetap disclaimer on. Dan sampai jumpa di kesempatan program yang lain nih bersama CGCMB Sekuritas Indonesia. Akhir kata, terima kasih nih untuk teman-teman dan Bapak Ibu semua. Semoga nanti buka rekening saham dan langsung nih mulai berinvestasi supaya resolusinya ini bisa tercapai di tahun yang baru dengan investasi hijau nih, berbasis ESG. Salam hangat bersama dengan saya CJCMB. Sampai jumpa di lain kesempatan, dan saya lanjutkan nih untuk Bro Wisnu untuk melanjutkan sesi selanjutnya untuk online trading. Oke, thank you banget Mas Haji untuk materinya pada siang hari ini ya. Cukup menarik Bapak Ibu semua. Mungkin Bapak Ibu udah jadi ada sedikit gambaran yang terkait sektor ESG yang bisa menjadi rekomendasi atau bisa menjadi acuan ketika Bapak Ibu ingin berinvestasi secara ESG seperti itu. Oke, kita sudah mantap nih untuk materinya Mas Haji ya. Sudah mantap untuk materinya. Saat ini kita mungkin akan mentutorialkan cara menggunakan aplikasi dari CGSMB iTrade. Dan mungkin di sini Bapak Ibu, kita di sini juga ada aplikasi, ada akun untuk syariah ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu juga bisa buka akun secara syariah Bapak Ibu, dan itu registrasinya sangat mudah. Itu bisa dilakukan secara online Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa langsung kunjungi aja tadi di cgscmb.co.id. Nah, mungkin saya coba login dulu ya Bapak Ibu ya dari aplikasi syariah ya. Jadi kita di sini tutorial bertransaksi secara syariah seperti itu.
Bentar. Saya screen dulu ya. Bentar. Bentar, saya screen dulu untuk akun syariahnya. Oke, di sini adalah website untuk syariah ya Bapak Ibu ya. Jadi kita di sini akan membahas terkait syariah ya. Mungkin Bapak Ibu yang sudah kita sering bahas reguler ya, dan di sini saya akan menampilkan untuk aplikasi syariah, terutama di website seperti itu. Nah, Bapak Ibu, tentunya kita sudah tersedia untuk online pembuka syariahnya sangat mudah sekali, bisa langsung ke tgsmb.co.id atau ke register/tgsmb.co.id, dan nanti Bapak Ibu langsung bisa memilih kategorinya, yaitu kategori syariah seperti itu Bapak Ibu untuk pembuka rekeningnya. Oke, kita langsung masuk saja ke akun syariahnya seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu kita tertampil untuk akun syariah ya Bapak Ibu ya di website. Jadi ini adalah tampilan untuk syariah. Mungkin kalau misalnya kita lihat websitenya yang reguler di aplikasi terbaru ya, itu sama saja ya Bapak Ibu ya. Jadi yang membedakan adalah dari segi warna Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya akunnya bersifat syariah atau investasinya bersifat syariah itu berwarna hijau untuk background-nya ya Bapak Ibu ya. Tetapi untuk UA-nya atau misalnya kayak menu-menu lainnya, fitur-fiturnya itu sama saja dengan akun reguler seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini Bapak Ibu, di sebelah kanan ini ada running trade ya Bapak Ibu yang sedang berjalan. Nah, kalau kita lihat di sini itu ada saham-saham yang dicoret Bapak Ibu, itu adalah saham-saham yang non syariah. Jadi itu tidak bisa ditransaksikan Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu ingin misalnya mencoba misalnya membeli saham kayak BNGA, itu kan saham bank ya Bapak Ibu ya. Nanti ada notifikasi bahwasanya itu bukan saham yang syariah seperti itu. Nah, di sini terlihat ada 4 order book ya Bapak Ibu ya. Ada 1, 2, 3, 4. Ini adalah order book yang Bapak Ibu bisa lakukan eksekusi melakukan pembelian atau penjualan Bapak Ibu. Jadi di sini Bapak Ibu bisa langsung melakukan pembelian aksi buy atau sell-nya. Nah, seperti contoh seperti ini kita coba ya untuk melakukan pembelian. Kita klik buy di sini. Nah, kalau di sini Bapak Ibu kita bisa langsung masukkan di harga 820 ya. Misalnya kita mau ngantri di saham ASA dengan jumlah lot 2 ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu akan langsung ditampilkan untuk net value-nya sebesar 164.297. Nah, ini sudah termasuk fee Bapak Ibu untuk net value-nya. Jadi Bapak Ibu bisa langsung melakukan transaksi tanpa perlu berhitung repot-repot lagi. Di situ sudah termasuk fee yang dikenakan oleh sekuritas ya Bapak Ibu, terutama di TGS-CMB. Nah, kalau kita lihat di sini Bapak Ibu untuk ASA bid dan offer-nya itu harga bid terbaik dan harga offer terbaik itu ada di 840 sampai 845 Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu kalau misalnya ingin langsung cepat match seperti itu ya, Bapak Ibu bisa di harga offer. Jadi kalau kita lihat di sini Bapak Ibu sebelum kita eksekusi ya untuk transaksinya, kita lihat di sini jumlah antri lots di offer itu di harga 85 itu sekitar 557 lots Bapak Ibu. Nah, ini adalah jumlah antrian yang ingin melakukan penjualan saham ASA. Nah, sedangkan kalau kita lihat di base bid ya di 880 ini ada sekitar 1000, sorry, ini udah berubah ya, cepat sekali ya. Berarti sudah ada yang danin di harga tersebut seperti itu. Nah, ini ada 599 lot Bapak Ibu. Ini adalah jumlah antrian yang ingin membeli di harga 840 seperti itu. Nah, bagaimana untuk bisa transaksi itu antara penjual dan pembeli itu ketemu seperti itu ya. Misalnya Bapak Ibu ingin beli seperti itu ya, ingin cepat memiliki saham tersebut. Bapak Ibu bisa langsung di harga C yang ditawarkan oleh penjual yaitu di harga 845. Nah, ketika Bapak Ibu di harga di sini, maka antara penjual dengan pembeli, kita ada sebagai buyer seperti itu ya, itu akan bertransaksinya langsung match seperti itu Bapak Ibu. Nah, begitu pun sebaliknya, ketika Bapak Ibu ingin melakukan penjualan, ketika ingin transaksinya itu cepat match seperti itu ya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa di harga bid seperti itu, misalnya di 840. Nah, itu antara penjual dengan pembeli dengan harga yang mungkin ditawarkan lebih murah, 850 ya. Nah, itu bisa langsung match. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi, kurang lebih pembeliannya sama ya Bapak Ibu ya. Itu antara kita misalnya beli di supermarket, misalnya Bapak Ibu ke pasar seperti itu ya, itu adalah
pasar tradisional atau yang membeli bahan baku seperti itu atau bahan makanan. Nah, sama saja Bapak Ibu dengan di pasar market ya, ini kurang lebih sama antara penjual dan pembeli harus ketemu. Antara bid dan offer ya, Bapak Ibu bisa menyesuaikan seperti itu. Nah, kalau Bapak Ibu misalnya di sini di 820 kita harus mengantri Bapak Ibu karena kita belum nemu si buyer-nya atau belum membeli si penjualnya itu belum mau di harga 820. Mereka masih mencoba menego di harga yang lebih besar seperti di 850 sampai 860. Nah, seperti itu logikanya Bapak Ibu. Nah, kalau kita klik buy di sini Bapak Ibu. Nah, ASA ini adalah saham yang tadi saya bilang. ASA ini termasuk bukan saham syariah Bapak Ibu. Jadi tulisannya adalah you can not buy no syariah stock Bapak Ibu. Di sini juga ada fatwanya ya. Jadi Bapak Ibu, jadi kita bersifat syariah Bapak Ibu. Jadi yang kita jual adalah produk-produk syariah. Misalnya seperti kayak Unilever, mungkin seperti kayak bank-bank syariah, seperti itu ya Bapak Ibu ya, kayak BRI segala macam. Nah, itu sebagai contoh itu adalah akun-akun atau produk-produk yang dijual di saham syariah seperti itu Bapak Ibu. Oke, nah seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi di sini Asa tidak bisa beli, coba kita beli saham BRIS ya dengan kondisi mengantri Bapak Ibu. Nah, mengingat waktu kita cukup mepet nih untuk melakukan pembelian ya karena sebentar lagi market akan tutup seperti itu. Nah, kita buy aja di sini. Kita beli saham BRIS ya. Kita mengantri di paling bawah aja deh. Kita mengantri ya Bapak Ibu ya. 1,335. Kita ngantri di harga 1000, jumlah lotnya 3 ya, kurang lebih atau 2 seperti itu. Nah, net value-nya itu sebesar 267.000 seperti itu. Itu udah sama termasuk fee dan levy ya, PPB ya, pajak perorangan. Kita klik buy di sini dan jangan lupa untuk masukkan PIN ya. Nah, kita confirm order di sini, Bapak Ibu. Nah, statusnya di sini open ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita mau lihat hasil transaksi kita, Bapak Ibu bisa ke menu trade. Nah, di sini ada menu order list, maaf. Di sini ada menu order list. Nah, di sini statusnya dari transaksi Bapak Ibu adalah open Bapak Ibu. Nah, kalau open ini berarti Bapak Ibu belum match ya antara penjual dengan pembeli itu belum bertemu. Jadi statusnya masih bersifat mengantri. Kecuali tadi kalau Bapak Ibu beli di harga offer yang jelas-jelas itu ada investor yang ingin menjual. Nah, ketika Bapak Ibu ingin membeli, jumlah lot yang di investor di offer itu berkurang dan pembelinya itu bisa langsung match untuk transaksinya. Jadi si pembelinya itu menerima saham dan si penjual menerima duit seperti itu Bapak Ibu atau dana ya, kurang lebih seperti itu. Nah, itu kalau di menu market info ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita geser sebelah kanan di sini ada all stock ya Bapak Ibu ya. Nah, all stock ini menampilkan semua saham yang ada di market Bapak Ibu, yang ada di ini ya pasar modal ya seperti itu Bapak Ibu. Nah, di sini juga ada saham-saham yang juga pasti masuk ke notasi khusus. Nah, di sini juga tertampil juga Bapak Ibu. Nah, di sini juga ada global market summary ya Bapak Ibu ya. Jadi kita melihat indeks secara luar, di sini juga tersedia untuk global market summary Bapak Ibu. Dan di sini juga ada heat map Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat di sini adalah kita bisa melihat dari besaran market cap dari transaksi dari setiap di setiap sektor dan itu bisa dipecah lagi lebih kecil dan lebih kecil dari sektor yang dimiliki saham tersebut. Misalnya kayak BBCA, kayak BBRI, BMRI. Nah, itu akan dipecah secara kecil seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini berwarna hijau itu yang berarti market cap-nya cukup naik ya Bapak Ibu ya untuk seperti saham BYAN itu market cap-nya sebesar 668 triliun seperti itu dengan persentasenya kenaikan sebesar 0,13%. Nah, kalau kita lihat BBCA ini tentunya tetap gede ya Bapak Ibu ya, untuk marketnya BBCA itu tetap besar, tapi itu untuk persentasenya lebih rendah dibandingkan market cap mungkin hari sebelumnya, seperti itu ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa memfilter dari market cap-nya dari berdasarkan volume ya. Kalau kita lihat di sini volume tetap goto ya Bapak Ibu ya, gede banget ini dari sektor teknologi, ini volumenya sebesar 1,59 ya. Itu paling besar Bapak Ibu dan di sini kalau kita lihat dari frekuensi Bapak Ibu di sini cukup normal ya Bapak Ibu ya. Ya kalau kita lihat di sini ada KBLM yang frekuensinya cukup signifikan juga dari sektor industrial seperti itu Bapak Ibu. Nah, di sini ada menu heat map yang Bapak Ibu bisa gunakan juga ya. Sama seperti di aplikasi lama seperti itu.
Oke, di sini juga ada market watch ya Bapak Ibu ya. Ini lebih singkatnya, lebih minimalis seperti itu ya. Kalau di situ ada menu menu market watch yang lebih besar seperti itu ya. Kalau di sini di menu trade agar Bapak Ibu bisa lebih mengkondisikan ya, bisa melihat dari portofolio, apa summary, market watch seperti ini juga tertampil juga Bapak Ibu. Nah, kalau kita lihat di sini, ini akan summary dan portofolio. Nah, kita memiliki saham Zata pada BRIS ya dalam portofolio ya. Nah, ini yang Bapak Ibu bisa melakukan aksi jual ketika Bapak Ibu sudah melakukan, atau misalnya saham tersebut sudah profit. Nah, di sini Bapak Ibu bisa bergeser di sini ya untuk melihat dari persentase keuntungan atau kerugian Bapak Ibu. Nah, kalau kita lihat di sini gain atau loss-nya dari saham Zata itu sekitar 39 juta dan pada kita memiliki keuntungan sebesar 200 perak ya Bapak Ibu ya, kurang lebih 200 perak yang persentasenya itu sekitar, 1% Bapak Ibu, untuk keuntungannya dan kerugiannya di portofolio ini terutama saham Jata itu sebesar 67% seperti itu. Nah, mungkin Bapak Ibu kalau misalnya untuk portofolio ini, Bapak Ibu juga harus mempersiapkan untuk, cut loss ya Bapak Ibu ya, untuk persentase ketika Bapak Ibu misalnya sudah mencukupi atau sudah misalnya take profit ya, ketika sudah mencukupi 5% seperti itu, Bapak Ibu bisa melakukan ambil profit seperti itu. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu sudah dianggap saham ini kira-kira sudah tidak signifikan atau misalnya tidak akan rebound seperti itu ya, Bapak Ibu bisa harus apa namanya, bisa harus menyiapkan, persentase cut loss untuk, apa ya, mengurangi dari cut loss yang Bapak Ibu punya seperti itu. Misalnya 5% atau 10% agar Bapak Ibu tidak mengalami kerugian yang cukup dalam. Nah, itu Bapak Ibu juga harus bisa, mengkuatkan dari psikologi dari portofolio Bapak Ibu. Nah, biasanya kita di kelas pasti kalau Bapak Ibu sudah jadi nasabah itu ada pembahasan khusus untuk psikologi portofolio. Nah, itu sangat penting sekali Bapak Ibu. Jadi ketika kita sudah menganalisa, cakep ya untuk kita lihat dari saham itu cakep seperti itu, tetapi kita tetap psikologisnya kurang bagus, nah itu yang harus kita perhatikan ketika kita berinvestasi. Sebenarnya, berinvestasi di manapun juga kita harus menyiapkan psikologi untuk, menghadapi kerugian atau misalnya kita sudah untung ya, seperti itu Bapak Ibu. Oke, jadi ini adalah menu portofolio ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini juga kita melihat dari, tertampil untuk buying power ya. Nah, buying power kita itu sekitar 2 juta Bapak Ibu. Nah, buying power itu kita sudah diakumulasi dari, apa namanya, kepemilikan dari dana kita di RDN. Nah, kalau kita lihat di sini dana kita yang real time Bapak Ibu, di current balance ya, itu sekitar 2.377.000. Nah, ini adalah dana yang tersedia di RDN Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa masih melakukan pembelian ketika punya dana segini bisa melakukan penjualan atau pembelian dari saham tersebut, seperti itu. Nah, di sini juga ada open buy ya. Nah, open buy ini yang tadi kita lakukan Bapak Ibu, kita masih mengantri saham tersebut ya. Masih mengantri di 267 value-nya. Kalau kita lihat di sini ya, kita bergeser di sini. Nah, order value kita sekitar 267 itu adalah modal kita belum tambah fee ya. Jadi udah bersama fee itu net value kita sebesar 667.484. Sama Bapak Ibu dengan ada yang di net value dengan di open buy di sini. Nah, ketika sudah match Bapak Ibu, nanti dana apa namanya, duit ini akan berpindah di, menu buy ini Bapak Ibu. Jadi ini adalah ketika transaksinya sudah match, nanti akan muncul di buy di sini. Nah, begitupun sebaliknya, ketika kita melakukan open sell seperti itu ya, di sini akan muncul value-nya sebesar yang kita miliki, kita transaksikan seperti itu. Ketika sudah match akan masuk di kalau sell seperti itu Bapak Ibu. Nah, itu adalah di order list ya Bapak Ibu ya, seperti itu. Oke, di sini sudah menu trading dan di sini ada order info ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini terlihat dari order search kita. Nah, ini adalah transaksi yang kita lihat Bapak Ibu. Jadi ini adalah lebih kerennya bahasanya adalah historical ini ya, order Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat di sini, kita bisa melihat transaksi kita dengan tujuan search kita dari tanggal berapa sampai yang itunya itu tanggal berapa seperti itu Bapak Ibu. Nah, kalau kita lihat di sini, kita dari tanggal 1 Desember 2022 sampai 31 Desember 2023 kurang lebih hampir 2 bulan ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa melihat hasil dari transaksinya match atau expired atau open segala macam, di sini tertampil ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa menge-search atau bisa mencari kira-kira saham yang Bapak Ibu ingin pantau dari
transaksi sebelum-sebelumnya di sini tersedia dari order search seperti itu. Nah, di sini order history juga sama ya Bapak Ibu ya, seperti itu. Nah, di sini juga ada stock info Bapak Ibu, jadi di sini terlihat untuk dari finansial ya, atau dari apa namanya, laporan keuangan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu caranya gampang banget untuk mencari laporan keuangan di kami ya. Jadi bisa langsung memfilter di sini saham-saham apa aja yang kira-kira Bapak Ibu ingin search seperti itu. Misalnya di sini ada saham Mari atau BNGA deh misalnya. Misalnya sebentar ya. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu bisa men-search saham ya, misalnya di sini saham BNG yang kita pengen cari ya. Nah, di sini adalah laporan keuangan dari saham BGA atau biasa kita kenal adalah Bank CMI Niaga. Ini akan tertampil untuk laporan keuangannya dari per kuartal maka atau per year-nya ya atau per annual Bapak Ibu, jadi per tahunnya. Nah, kita sedang loading ya Bapak Ibu ya. Nah, ini juga sebenarnya harus tampil untuk dari per kuartal maupun per tahunnya Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat secara detail ya Bapak Ibu, dan di sini kita juga ada tertampil untuk stop-stoknya. Dari top gainer, stop loser, walk activity dari buy lot, frekuensi maupun buy value ya. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, untuk top gainers dari hari ini yang kenaikannya cukup signifikan sampai hampir 25% adalah KBLM, Puri, IMS ya, seperti itu. Dan yang cukup signifikan kenaikannya adalah penurunannya adalah MDKA ya Bapak Ibu ya. Ini adalah MDKA, BBM Bel. Nah, ini MDKA sepertinya MDKA ini ya, warna terstruktur Bapak Ibu. Jadi kita bursa sudah mengeluarkan ya peraturan atau misalnya produk baru yaitu warna terstruktur yang kodenya seperti ini ya, MDKA DRCK 3A. Nah, nanti kita akan meng-IPO-kan ya. Kita ada proses untuk melakukan warrant struktur, nanti ditunggu saja. Nah, MDKA ini adalah warrant struktur atau produk baru yang diresmikan oleh bursa yang nanti akan diterbitkan oleh sekuritas seperti itu Bapak Ibu. MDKA cukup signifikan Bapak Ibu untuk persentasenya penurunannya cukup signifikan. Bahkan di sini ada sampai ya 7% seperti itu ya. Di sini tertampil untuk di menu top loser. Nah, kalau kita lihat di sini ada most activity buy lot-nya ya Bapak Ibu ya. Gotoh tetap menarik ya untuk melakukan transaksi jual beli dari lot-nya itu cukup signifikan apa namanya transaksinya. Dia tetap yang paling besar seperti itu kalau kita lihat di sini dengan volumenya 1,6 T ya Bapak Ibu ya. Dan di sini ada frekuensi juga dari saham laju dan value ya atau duit seperti itu adalah saham BBRI yang paling besar untuk dari segi value-nya seperti itu. Oke, kalau kita di sini juga tersedia untuk chart Bapak Ibu. Di sini bisa melihat dari 1 tahun hingga dari maksimum dari pergerakan saham tersebut ya. Contohnya di sini ada saham PNBS. Bapak Ibu bisa melihat dari sahamnya secara berkala ya, dari saham tersebut IPO. Nah, ini adalah saham PBS yang kita lihat. Oke, kita kembali lagi ke trading ya Bapak Ibu ya. Jadi sebentar kita trading dulu. Berhubung status kita masih open Bapak Ibu, misalnya Bapak Ibu ingin mau-withdraw atau mau amen ya. Kalau amen itu adalah merubah Bapak Ibu. Misalnya dari harga contoh di harga 200 menjadi 150 itu bisa melakukan amen atau merubah dari segi harganya. Tetapi Bapak Ibu juga bisa melakukan withdraw order atau meng-cancel dari transaksi tersebut dan pastikan transaksi tersebut masih open. Karena kalau misalnya sudah match itu ya, itu otomatis sudah masuk ke portofolio seperti itu. Nah, kami contohkan seperti ini Bapak Ibu. Nah, kita coba amin ya. Atau kita naikin aja. Kita naikin jadi di harga closing ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya ini harusnya nggak bisa karena bukan di harga closing. Open ya. Oke, kita sudah mau amin Bapak Ibu di harganya jadi 1340 ya. Jadi tadi 1135 itu kita naikkan jadi 1340. Jadi kita bisa melakukan merubah harganya seperti itu. Nah, kalau misalnya caranya cancel juga bisa tinggal diklik kanan lalu klik withdraw ya. Dan kita klik withdraw sini, dari konfirmasi order di sini. Nah, transaksinya akan withdraw Bapak Ibu, yaitu adalah tercancel ya. Jadi tidak akan masuk ke portofolio atau masih stay di order list. Tetapi kalau bisa transaksi Bapak Ibu masih open sampai hingga tutup market,
itu akan ter-expired ya Bapak Ibu ya, dan nanti statusnya menjadi reject. Dan Bapak Ibu bisa melakukan input kembali di keesokan harinya, karena batas kita hanya di 1 hari untuk transaksi ya, di 2 sesi dalam 1 hari, dan statusnya nanti ketika sudah tutup market menjadi expired ketika kondisinya statusnya masih open, seperti itu. Oke, sampai sini kita lihat, kalau buka menu setting kita lihat di sini ada menu light dan dark ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau menu gelapnya atau temanya seperti ini adalah, menu gelapnya ya. Ini adalah fitur unggulan kita juga Bapak Ibu, bisa merubah, terang atau gelapnya seperti itu. Nah, seperti ini ya. Nah, dan kita juga tersedia Bapak Ibu untuk akun syariahnya ya di aplikasi iOS dan Android. Jadi Bapak Ibu juga bisa mendownload ketika sudah menjadi atau sudah membuka akun syariah seperti itu. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan Bapak Ibu sebelum kita tutup? Oke, sepertinya tidak ada pertanyaan lebih lanjut ya Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang telah menghadiri dan mengikuti kelas pasti berinvestasi bersama CGS SMB Sekuritas Indonesia. Sampai jumpa Bapak Ibu di kelas pasti selanjutnya. Tetap semangat berinvestasi bersama CGS SMB Sekuritas Indonesia, dan jangan lupa kita masih ada promo Blackpink yang kita tunggu sampai 24 Februari 2023. Jadi jangan sampai ketinggalan, jangan sampai kehabisan. Ajak teman-teman Bapak Ibu untuk mendapatkan kesempatan siap-siap nonton Blackpink seperti itu. Oke, Bapak Ibu, selamat siang dan sampai jumpa lagi di kelas pasti selanjutnya. Thank you, Bapak Ibu semua.